Wilujeng Sumping di Rebo Nyunda ngamumule kabudayaan Sunda. Sampurasun di Rebo Nyunda ngamumule kabudayaan Sunda. Kumaha daramang sadayana, mugi ada ramangnya. Alhamdulillah indah madamang, alhamdulillah oge. Urang tepang deui di Rebo Nyunda ngamumule kabudayaan Sunda. Insyaallah di dinten ayeuna urang nyarioskeun perkawis budaya Sunda. Dan Indah ingin sharing ke teman-teman wargi Bandung, wargi Jawa Barat, yaitu tentang satu makanan dari Sunda juga nih, yang terkenal di suku Sunda. Dan ini biasanya makanan ini selalu mengisi kaleng-kaleng yang ada di Lebaran. Ibaratnya ini teh kelihatannya kue tapi pas dibuka kok rengginang. Nah, hari ini kita akan bahas tentang rengginang. Sebenarnya rengginang itu asal usulnya kayak gimana sih? Terbuat dari apa sih? Nah, kita akan bahas teman-teman semuanya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang rengginang, siapa yang pernah makan rengginang? Kalau Indah suka banget, apalagi yang gurih gitu, gurih. Tapi kan ada yang manis juga, tapi Indah suka yang gurih. Nah, ternyata rengginang ini adalah makanan tradisional yang selalu hadir di setiap meja untuk disajikan. Biasanya kalau misalkan di lebaran-lebaran kita selalu tertipu gitu ya dengan toples kaleng kongguan. Isinya apa pas dibuka? Rengginang. Atau toples-toples lainnya pas dibuka rengginang. Coba apa rengginang itu? Rengginang itu sejenis, bisa dibilang sejenis kerupuk kali ya, kerupuk tebal yang terbuat dari beras ketan dan dibentuk bulat, kemudian dikeringkan dengan cara dijemur di bawah panas matahari, lalu digoreng panas dalam minyak goreng. Nah, asal usul dari rengginang itu kayak gimana sih ya? Kalau fakta menarik, rengginang ini asal usulnya selalu diperdebatkan, guys. Sebagian orang ada yang mengatakan kalau rengginang ini asalnya dari Betawi, tapi sebagian lagi ada yang bisa bilang asalnya dari Jawa. Padahal asli rengginang itu dari Jawa Barat dan Banten. Konon diduga awalnya rengginang ini tidak sengaja dibuat. Jadi awalnya masyarakat Jawa Barat itu ingin membuat tape ketan, tapi karena raginya tidak ada dan beras ketannya sudah terlanjur dikukus, maka dijemurlah dan dijadikan sebagai kerupuk atau rengginang. Ternyata memang kalau misalkan Indah coba cari tahu ya, dan coba dalami lagi tentang orang Sunda tuh memang unik-unik banget dan inovatif. Dari setiap makanan yang gak jadi itu jadi satu makanan baru yang sampai sekarang masih ada. Luar biasa ya. Dan kemudian ngomongin juga tentang rengginang nih. Siapa sangka bahwa rengginang ini memiliki sejarah yang cukup unik. Ada nih berdasarkan informasi adalah salah satu akun Facebook rengginang di Banten. Awalnya rengginang itu dikenal dengan nama raginang yang berasal dari kata ragi, yaitu bahan yang biasa digunakan untuk membuat tape ketan. Selain itu, istilah intip dikenal juga di Jawa Tengah dibandingkan rengginang. Jadi rengginang ini juga dikenal di Jawa Tengah tapi namanya bukan rengginang tapi intip. Perbedaannya terletak pada ukuran yang lebih besar dan pipih dari rengginang biasa. Kalau rengginang biasa tuh ukurannya bisa dibilang kecil ya, tapi kalau misalnya rengginang yang ada di Jawa Tengah itu yang besar, itu besar banget tuh, beneran besar banget gitu loh. Kemudian juga diceritakan, pada zaman dahulu ada masyarakat yang sebelumnya berniat untuk membuat tape. Tadi ya yang udah Indah sampaikan. Namun karena raginya itu udah habis, kalau misalkan kita bikin tape ketan itu kan perlu banget ada ragi ya. Ternyata raginya itu habis. Akhirnya mereka memutuskan untuk membentuk adonan beras ketan yang telah direbus menjadi bulat dan rata, kemudian menjemurnya sampai kering lalu digoreng. Dan itulah asal usul jadilah rengginang. Sejak itulah istilah ranginang berubah menjadi rengginang dan mulai dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Saat ini, rengginang ini hampir dapat ditemukan di setiap daerah. Namun, tahukah kamu, rengginang sebetulnya berasal dari tanah Sunda.
yaitu Jawa Barat dan Banten. Setelahnya, barulah rengginang ini mulai dikembangkan pula oleh masyarakat Betawi, seluruh Jawa dan daerah lainnya di Indonesia. Nah, bahan dasar rengginang tuh apa aja sih, Teh? Ini bahan dasar rengginang, gampang banget. Kamu juga bisa banget untuk buat rengginang. Namun proses cara membuat rengginang teh perlu kesabaran. Ya sesabar kamu nunggu dia yang belum datang-datang, aduh. Atau nunggu jodoh yang nggak tahu ya hilalnya kemana. Tapi sabar, karena membuat rengginang juga perlu adanya kesabaran. Kesabarannya karena apa? Prosesnya lumayan panjang ya. Untuk membuat satu rengginang yang enak ini prosesnya lumayan panjang. Rengginang ini terbuat dari beras ketan atau nasi yang biasanya merupakan sisa yang dicampur bumbu. Jadi rengginang ini bisa pakai beras ketan atau nasi. Misalnya nasi sisa nih, daripada dibuang, mendingan dijadikan rengginang. Tapi dikasih bumbu. Rengginang ini berguna agar tidak ya tadi agar nasinya itu gak mubazir. Daripada nih misal kamu punya nasi sisa, daripada dibuang mendingan dijadikan rengginang supaya tidak mubazir. Karena dijemur secara manual, kamu harus sabar menunggu sekitar 3 hari jika cuaca sedang baik. Tapi kalau sekarang yang musim penghujan agak sulit sepertinya membuat rengginang karena tadi ya proses pengeringannya masih tradisional menggunakan cahaya matahari. Nah, kita akan ngomongin filosofi rengginang. Wah, ternyata ada filosofinya ya. Iya dong. Jadi makanan Sunda tuh kadang banyak banget filosofinya, bukan hanya sekedar makanan ataupun kebudayaan Sunda juga banyak banget filosofinya. Dan kita coba cari tahu kali ya filosofinya apa. Nah, rengginang ini dikenal sebagai simbol persatuan dan kemakmuran. Rengginang memang selalu mencuri perhatian karena terbuat dari beras ketan yang lengket satu sama lain dan tak mudah terpisahkan. Maka muncullah filosofi bahwa rengginang ini adalah simbol persatuan. Wah, luar biasa ya. Karena beras ketan ini lengket. Ini kalau misalkan kamu semuanya yang membedakan antara beras ketan dengan beras biasa. Kalau beras biasa itu kalau dijadiin nasi itu nggak lengket. Tapi kalau beras ketan kalau sudah jadi nasi ketan itu tuh lengket, teman-teman. Jadi ternyata maknanya itu menggambarkan persatuan. Selanjutnya, simbol kemakmuran ada pada rengginang. Karena baik beras maupun ketan sama-sama membawa kemakmuran bagi manusia sebagai sumber utama kehidupan, terutama di Indonesia. Nah, pernahkah kamu menyadari bahwa rengginang itu sering ditempatkan di kaleng kue saat lebaran? Bener gak sih? Ini selalu menipu kita semua. Karena rengginang ini selalu dimasukkan ke dalam toples kue-kue ketika lebaran. Kita kira itu kue, tapi ternyata pas dibuka nah rengginang. Ternyata karena selain enak disantap bersama opor, adalah karena ukuran rengginang yang besar itu memerlukan wadah yang besar pula. Maka kaleng kue itu menjadi pilihan yang tepat untuknya, kayak gitu. Jadi ternyata kayak gitu ya, untuk sebagai temennya opor ketika lebaran cocok banget makannya sama rengginang. Wah, luar biasa banget memang ya. Oke guys, kita coba cari tahu gimana cara buatnya. Barangkali kamu juga pengen buat rengginang di rumahnya kamu masing-masing. Ini gampang banget. Indah juga pernah buat. Jadi waktu itu ketika Indah main ke rumah nenek, biasanya nenek ya kalau di desa-desa itu sering banget kalau lagi hajatan tuh ada yang mau nikahan atau misalkan ada hitanan, selalu tuh tetangga pada ngumpul semuanya buat apa? Buat rengginang sama buat opak. Wah, opak apa tuh? Nanti kita bahas kali ya di pekan depan opak itu apa. Nah, cara buatnya apa aja Teh Indah? Cara buatnya ini gampang banget. Kamu tinggal siapkan aja bahan-bahannya. Bahan-bahannya yang pertama 1 kg beras ketan. Berasnya beras ketan. Ini beda ya dengan beras biasanya. Kamu nanti tinggal datang aja ke tukang beras. Mang, beli beras ketan 1 kilo. Kemudian 1 liter air panas. Kemudian 1 sendok teh garam. 1 sendok teh kaldu bubuk atau terasi. Ini terasinya bisa opsional ya. Kemudian minyak goreng secukupnya. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah pastinya mencuci beras ketannya dengan bersih ya. Kemudian lalu direndam dalam air selama 1 jam. Jadi ketika sudah mencuci, rendam dulu dengan air selama 1 jam, kemudian tiriskan.
Yang kedua, setelah direndam baru dikukus beras ketannya yang sudah ditiriskan hingga setengah matang sekitar 20 menit. Jadi dikukus yang beras ketannya. Kemudian yang ketiga, setelah dikukus, setengah matang ya, setengah matang jangan sampai matang. Dibumbuin. Gimana caranya? Rebus air dan larutkan garam serta kaldu bubuk atau tadi ya terasi itu opsional ke dalamnya, kemudian aduk hingga rata. Siram tadi ya, siram larutan bumbu itu ke atas beras ketan yang masih panas, aduk juga hingga rata. Kemudian yang keempat, setelah ditambahkan bumbu tadi, bumbu yang cair tadi, baru dikukus kembali beras ketan itu yang sudah diberi bumbu selama 20 menit hingga matang. Kemudian kamu cetak beras ketannya menjadi bentuk bulat pipih. Jadi bentuknya bulat, pipih. Teh bentuk lope boleh gak? Boleh. Gimana kamu? Kalau gak dijual ya. Tapi kalau misalkan mau dijual mah biasanya kebanyakan sih originalnya bentuknya warna enggak, bukan warna putih ya, bentuknya bulat. Kok bentuknya warna sih? Bentuknya bulat. Kemudian biarkan berongga agar saat digoreng itu bisa mengembang. Jadi jangan sampai padat banget. Ya, jangan terlalu padat. Kayak gitu. Setelah itu, setelah dicetak, baru dijemur rengginang itu sampai benar-benar kering sekitar 1 sampai 2 hari, tergantung cuacanya ya. Kalau misalkan cuacanya lagi panas banget, bisa 1 hari. 1 sampai 2 hari. Tapi kalau misalkan lama kayak gini ya, hujan terus, ya lebih dari itulah. Kemudian kalau misalkan udah kering, baru boleh kamu goreng. Gorengnya pakai minas minas gak tuh? Minyak yang banyak. Minyak yang banyak. Jadi minyaknya itu harus udah panas dulu. Panas, kemudian kamu masukkan rengginangnya. Kemudian kamu bukan bahasa Sundanya mah oyak-oyakan. Di si spatulanya disimpan, di rengginangnya ditekan-tekan, digerak-gerakan supaya apa? Supaya mengembang. Karena kalau nggak kayak gitu biasanya nggak ngembang. Kalau misalkan kamu beli rengginang dan ternyata rengginangnya tidak mengembang, berarti kamu harus jemur kembali supaya mengembang. Kayak gitu. Itu guys, rengginang cocok banget buat kamu semuanya, menemani menemani kamu nugas ataupun kamu ngabaso ngebaso ataupun nanti ya tambah opor dan lain sebagainya. Itu bisa banget kamu bikin rengginang, atau kalau kamu gak mau bikin rengginang, beli aja. Dan banyak banget sekarang variannya. Kalau dulu originalnya kan asin ya, kalau sekarang originalnya nggak original ya, banyak banget rasanya. Ada yang manis, ada yang pakai kucuran gula merah, ada yang pakai coklat dan lain sebagainya. Gitu deh. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk beli rengginang atau memperkenalkan rengginang kepada orang-orang non Sunda, orang-orang yang ada di luaran sana. Jangan lupa juga kamu bisa coba untuk buat rengginang. Terima kasih, itu di Rembo Nyunda. Kali ini kita akan bahas itu aja. Next, mungkin kita akan bahas lagi tentang makanan kali ya, asal-usulnya. Karena penasaran juga ya, opak kayak gimana asal-usulnya. Tapi nanti di Rembo Nyunda pekan depan. Sampai jumpa, wilujeng tepang deui di Rembo Nyunda pekan depan. Dadah!